Bum bum bum. Keduanya bertabrakan, dan gelombang kejut yang dihasilkan dalam sekejap sangat menakutkan. Itu benar-benar mengguncang seluruh kekosongan dengan keras. Segera, satu demi satu retakan ruang waktu seperti retakan terus memanjat keluar dari kekosongan. Menakutkan. Gu, gu. Sinar kehancuran yang ditransformasikan oleh bayi iblis jahat jatuh, dan sepertinya membawa semacam kekuatan penghancur yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya, dan langsung melepaskan semua pertahanan yang telah dilemparkan oleh iblis Xiao Yan, tanpa menunggu iblis Xiao Yan untuk bereaksi. Kesempatan itu menghantam iblis Xiao Yan dengan keras. Untuk sementara waktu, Xiao Yan hanya merasa bahwa kulit, daging, dan jiwanya tampaknya digerogoti oleh roh jahat, dan ketakutan yang menembus ke dalam jiwa perlahan naik ke dalam hatinya. Rasa sakit kejang yang ditransmisikan dari daging dan darah, itu juga menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit gemetar, tetapi kekuatan iblis tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, dan dengan panik melawan-lawan seperti binatang buas. Menggagap, waktu berlalu perlahan, tubuh iblis Xiao Yan terus mundur, sepertinya dia akan diledakkan oleh sinar kehancuran di saat berikutnya, dan situasinya sangat berbahaya untuk sementara waktu. Namun, pada saat kritis seperti itu, sudut mulut iblis Xiao Yan mengangkat senyum yang menarik, dan kemudian kecemerlangan iblis yang mengerikan bangkit, membuat seluruh kekosongan gelap benar-benar berubah hanya dalam sekejap. Orang ini, pada saat ini, semua kekuatan bayi iblis berubah menjadi sinar kehancuran, terus-menerus melawan dan membunuh iblis Xiao Yan, tetapi satu-satunya kesadaran yang tersisa tiba-tiba menyadari sesuatu. Bang, kalau begitu mari kita lihat, siapa di antara kita yang bisa bertahan sampai akhir. Puff, setan Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dan kemudian benar-benar ada tetesan darah iblis yang menyembur keluar dari sudut mulutnya. Begitu dicurahkan, itu membasahi jubah iblis yang berkibar tertiup angin, membuat aura iblis itu semakin menakutkan. Ledakan. Untuk sementara waktu, di alam yang gelap dan dingin ini, dua makhluk pemberontak dan keras kepala melancarkan pertempuran berdarah di sini, tetapi dalam waktu singkat, pemenangnya tidak dapat ditentukan. Pada awalnya, seiring berjalannya waktu, iblis Xiao Yan menjadi semakin akrab dengan kontrol kekuatan iblis. Belenggu ordo setengah dewa yang tidak pernah bergerak di tubuhnya juga mulai tampak retakan samar. Adapun bayi iblis jahat di samping, itu juga sangat marah saat ini, dan hanya bisa terus menyerang iblis Xiao Yan. Melampaui alam Buddha, saat pasukan sekutu dunia Dakian diserang oleh pasukan kejutan, pasukan dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang base camp di luar alam Buddha, dan seluruh klan jahat asing tertangkap basah, dan klan jahat asing yang besar telah kehilangan banyak hal. Hari ini, seluruh dunia Buddha yang redup terus-menerus memancarkan semburan getaran menderu, dan suara pertempuran mengerikan dapat terdengar tanpa henti. Namun, di luar lembah inti dunia Buddha, pada saat ini, ada banyak peti mati berdarah yang muncul, terjalin dengan satu sama lain, dan akan ada hubungan samar di antara mereka. Kuil ajaib, base camp inti di luar wilayah itu, benar-benar diselimuti. Bayangan besar menyelimuti langit, dan aura gelap dan dingin membuat orang bergidik, seolah-olah ada semacam fluktuasi mengejutkan dan menakutkan yang tersembunyi di kabut darah di baskom. Tuan Raja Suci, sekarang pasukan suku jahat dari luar wilayah yang dikirim untuk mencegat pasukan koalisi 3 arah kita telah dikalahkan oleh kita, dan mereka tidak dapat lagi bersaing dengan pasukan kita di depan. Tapi sekarang peti mati darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kekosongan cekungan ini telah membentuk formasi yang tak terlihat dan aneh. Formasi hebat ini tampaknya ilusi, tapi aku tidak tahu kenapa, tapi ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi kita masuk ke dalamnya, tapi tidak ada jalan kembali. Di atas gunung dan jurang di alam Buddhis, sekelompok sinar cahaya yang luar biasa panas muncul, dan segera memurnikan dan menguapkan aura jahat dunia ini. Sekarang 3 kekuatan yang menyerang dunia Buddhis telah sepenuhnya berkumpul di sini, tetapi hanya Xiao Yan yang menghilang. Di antara 3 pihak, Raja Suci membunuh sejumlah besar kekuatan jahat, diikuti oleh Xiao Tianming, dan akhirnya Xiao Yan dan 4 gundiknya. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa, terlepas dari pertemuan Xiao Yan dengan pelindung surgawi dan penghalang Fa, aliansi dari 2 lainnya tidak melihat pembangkit tenaga jahat yang kekuatannya melebihi peringkat 9 reinkarnasi. Dalam konfrontasi pertama antara 2 pembangkit tenaga listrik, terlalu mudah untuk menang,
jadi sekarang setelah pasukan koalisi tiga partai berkumpul, hati dari pembangkit tenaga koalisi yang tak terhitung jumlahnya lebih serius. Raja Suci dan Xiao Tianming saling memandang, dan kemudian mereka melihat peti mati darah dalam beberapa pengaturan aneh di kehampaan yang jauh. Di atas peti darah, ada bau perubahan kuno yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan, pusing yang berat menghantam wajah Anda. Itu bisa membuat kedua pembangkit tenaga tingkat setengah dewa mereka merasakan tekanan yang begitu kuat, dan tekanan pada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi lainnya bahkan lebih besar. Xiao Yan, sepertinya dia dibawa ke alam yang tidak diketahui oleh 4 penjaga suku jahat di luar dunia, penjaga surgawi hukum, dan hukum. Setelah beberapa saat, Suner keluar dari pasukan koalisi, menatap kedua pria besar itu dengan ekspresi tenang dan berkata. Dengan cara ini, para pemimpin lain tidak pernah muncul. Mendengar ini, Raja Suci mengerutkan kening. Tentara kembali ke pertahanan. Tiba-tiba, Raja Suci sepertinya menyadari sesuatu, tiba-tiba berdiri, dan matanya tiba-tiba jatuh ke ujung dunia ini. Pada saat ekspresinya tiba-tiba berubah, aura dunia ini tiba-tiba menjadi suram dan dingin, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti hujan yang agung. Semuanya, mari kita ucapkan selamat tinggal pada manusia-manusia ini. Hahaha. Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan jahat energi keruh menyembur keluar dari kabut di baskom berwarna darah dari udara tipis, seolah-olah mereka telah menunggu di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat suara itu terdengar, Raja Suci dan yang lainnya mengecilkan mata mereka dengan erat, dan kemudian menatap peti mati darah yang tak terhitung jumlahnya di langit pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, di atas peti mati darah yang memancarkan fluktuasi kuno, sosok manusia hidup tiba-tiba muncul. Peti mati darah berbaris satu sama lain, dan di antara sosok yang muncul pada mereka, ada banyak makhluk menakutkan yang setara dengan Raja Suci dan yang lainnya, dan bahkan dalam formasi besar di belakang peti mati darah, masih ada makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya, bersembunyi di mata. Orang-orang ini, pada saat ini, mata Kailin sedikit menyusut, dan ekspresi 3 wanita simpanan di sampingnya juga menjadi sangat bermartabat, mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok jahat di peti mati darah. Tampaknya ada jejak kekuatan menakutkan yang menyebar di formasi besar sekarang. Kuantitas dan kualitas makhluk jahat, teror adalah warisan nyata dari ras alien puncak dari Ordo Setengah Dewa. Kaisar Sage Iblis Surgawi. Petik 2. Dan sekarang ada semua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang tersisa di klan jahat di luar wilayah itu. Xiao Tianming menatap formasi ini, matanya tertuju padanya, bahkan jika pihak lain belum muncul, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi tekanan. Hanya pada saat inilah Xiao Tianming tahu bahwa alasan mengapa orang-orang ini tidak muncul adalah karena mereka dibawa ke kedalaman dunia Buddhis dengan beberapa tentara udang dan udang, mencoba menangkap mereka semua sekaligus. Dalam pertempuran ini, pertempuran nyata yang menentukan antara 1000 besar pasukan sekutu dunia dan ras jahat di luar wilayah juga dimulai sepenuhnya. Bang! Di inti yang suram dan mati dari alam Buddha, dengan selubung formasi aneh itu, ribuan pasukan sekutu yang tak terhitung jumlahnya goyah, seolah-olah formasi itu dipenuhi dengan semacam sihir, membuatnya tidak dapat diatasi. Bahkan di luar formasi, dengan munculnya peti mati darah misterius itu, banyak elit, pemimpin, dan puluhan ribu roh jahat dari luar wilayah yang telah lama menghilang muncul dalam formasi suram. Butuh banyak waktu dari klan saya untuk akhirnya memperkenalkan Anda ke tempat ini. Di peti darah, ada garis-garis kompleks dan jahat yang terus-menerus melonjak di seluruh tubuh. Di antara mereka, Kaisar Iblis mengenakan baju besi berwarna darah, menginjak peti mati darah dengan jari kaki tinggi, darah berlama-lama di matanya, jelas untuk adegan saat ini, mereka bersusah payah untuk melakukannya. Apakah kamu dipukuli? Begitu suara Kaisar Suci Iblis Surgawi jatuh, inti dari dunia Buddhis ini berubah dengan aneh. Kabut hitam suram yang tak terhitung jumlahnya terus meluap dari peti mati darah dan formasi besar, dan begitu mereka keluar, mereka benar-benar menyelimuti seluruh dunia dan menekannya. Untuk sementara waktu, roh jahat berdarah yang sangat kuat menyelimuti hati semua orang di tentara aliansi 1000 besar, dan tekanan luar biasa lahir dari dalam. Semua saluran yang menghubungkan dunia Buddhis ke dunia luar telah sepenuhnya diisolasi oleh formasi ini. Tampaknya mereka ingin melawan kita sampai mati lagi. Yao Ji,
beberapa gundik dan lainnya juga memperhatikan aspek menakutkan dari formasi, dan segera berbicara. Lanjutkan. Di hadapan gerakan pembunuhan tersembunyi dari klan jahat pihak lain, Raja Suci dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian melihat ke tempat di mana tidak ada cara untuk mundur, dan para murid juga bersinar dengan ketekunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam jangka waktu yang lama ini, 1000 dunia besar dan ras jahat dari luar wilayah telah bertarung berkali-kali, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat sepenuhnya membuka situasi pemerataan. Sekarang pemimpin ekstrateritorial tidak ada di sana, ini adalah waktu terbaik untuk melenyapkan ras jahat dari wilayah ekstrateritorial. 1000 besar akan menang. Membunuh. Bang bang bang. Dalam sekejap, semua pembangkit tenaga listrik di kedua sisi juga mulai menyerang secara frontal untuk pertama kalinya. Pertempuran ini, saya khawatir Anda tidak perlu memikirkannya, itu akan sangat tragis, karena ini terkait dengan situasi masa depan dunia 1000 besar dan ras jahat asing. Jika tentara koalisi 1000 besar dikalahkan, mereka akan dimangsa oleh klan alien jahat tanpa formasi matahari hitam dan putih yang membakar. Jika klan alien jahat dikalahkan, ancaman terhadap makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar hanya akan matahari terik hitam dan putih. Pertempuran ini adalah kuncinya, dan dengan dimulainya pertempuran tragis di inti dunia Buddhis, pertempuran lain di kehampaan misterius secara bertahap mulai terbentuk. Ledakan. Pelindung surgawi, kerja keras seluruh hidup Fa dan kekuatan yang ditinggalkan oleh pemimpin dunia luar, serangan habis-habisan, dengan mudah menghancurkan kekuatan iblis Xiaoyan, menggigit sedikit demi sedikit, dan menghancurkan Xiaoyan. Sinar cahaya jahat hari ini seperti pisau tajam yang menghakimi iblis, menyetujui segalanya Xiaoyan tanpa syarat. Di kulit, ada semburan rasa sakit yang membakar, dan kekuatan iblis mulai perlahan mereda, dan bahkan kekuatan kuil 10 lapis dan prasasti inti di tubuh bergetar pada saat yang sama. Serangan pukulan yang mengancam jiwa lawan telah mencapai tingkat sihir yang sebenarnya, dan Xiaoyan hari ini mungkin sulit untuk dihadapi. Tulang-tulang di tubuh mulai mengeluarkan suara yang menyenangkan, dan kulit, hidung, mulut, dan telinga mulai mengeluarkan darah panas, dan seluruh situasi tampak sangat suram. Susu, jadilah wadahku. Merasa bahwa pelayan iblis di belakang iblis Xiaoyan berangsur-angsur menghilang, vitalitas di tubuh lawan juga melemah dengan cepat, dan ada seringai kejam di sinar cahaya jahat. Kelahirannya secara alami hanyalah makhluk energi yang dibesarkan oleh latihan tingkat dewa, tetapi jika dia bisa mendapatkan tubuh Xiaoyan, dia bisa hidup dengan cara baru. Tianxiang melangkah ke latihan tingkat dewa dan berada di puncak tingkat setengah dewa. Dengan tambahan keberadaan menakutkan Xiaoyan, kehidupan barunya mungkin akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di antara ras jahat di luar bumi, kedua setelah makhluk luar angkasa. Apakah tidak ada cara? Setan Xiaoyan mengeluarkan gumaman rendah, dan kemudian sudut matanya sangat berat. Dia hanya ingin mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya untuk memberikan pukulan fatal, tetapi beberapa kekuatan kuno mulai pulih di tubuhnya. Itu adalah 5 manik-manik roh yang terkait dengan misteri gelombang dewa pertempuran. Mereka berputar dan bergabung satu sama lain, dan mereka menari samar-samar di kuil lantai 10, seolah-olah mereka memanggil kekuatan. Untuk sesaat, ada beberapa perubahan di kuil. Itu adalah seutas cahaya yang sangat redup, dan yang lemah dapat dikatakan tidak signifikan, tetapi pada saat ini, kuil lantai 10 bergetar sedikit, dan daun teratai kecil dan indah berkedip aneh dari istana roh. Saat daun teratai berkedip, semua kekuatan di tubuh Xiaoyan langsung mengeras, seolah-olah ada semacam fluktuasi yang melampaui langit dan bumi, perlahan meluap darinya. Mengabaikan krisis di sekitarnya, dia memusatkan perhatiannya dengan satu-satunya pikiran yang tersisa. Itu adalah daun teratai seukuran ibu jari. Ada setetes air jernih di atas daun teratai. Tampaknya ada ribuan gambar yang melintas melalui kabut, tapi Xiaoyan melihat sosoknya sendiri dari tetesan air. Inilah saya. Meskipun dia tidak bisa mempercayai adegan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Di antara tetesan air di daun teratai, ada beberapa gambar samar yang menjulang. Dalam gambar itu adalah seorang gadis kecil yang berusia sekitar 10 tahun dan sosok yang persis seperti dirinya. Ada segala sesuatu di langit dan bumi, dan aku adalah Raja Langit dan Bumi ini. Tidak banyak waktu yang tersisa untukmu. Sudah waktunya untuk bangun. Pada saat ini, sebuah suara tua menembus jiwa dan terpancar dari daun teratai di istana spiritual.
Begitu suara itu keluar, itu berubah menjadi energi yang dalam, seperti hujan, berubah menjadi lampu neon yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Ini, tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan Tuhan di dalam diri Anda? Lampu neon yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Xiao Yan, dan segera sebelum Xiao Yan bisa berbuat apa-apa, suara ketakutan yang menakutkan pecah dari sinar cahaya jahat. Cahaya neon yang memancar dari tubuh Xiao Yan, dan suara perubahan kuno, bahkan ibu kota di luar wilayah itu tidak pernah memilikinya. Dia adalah manusia setengah dewa, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah, apakah dia benar-benar berhubungan dengan God of War? Putra Dewa Pertempuran, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, senior, saya akan membantu Anda dengan sisanya. Dunia ini aku akan melindunginya sendiri. Di antara kata-kata itu, seluruh alam aneh dan jahat langsung membeku, dan jejak api suci menyembur keluar dari dunia tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, ranah kelima Fen Jue, yang telah mandek di tubuh Xiao Yan, juga menghantam belenggu seperti hal biasa. Bahkan kekuatan yang terakhir meluas dari tingkat dewa ke alam yang lebih menakutkan itu. Setelah setengah dewa, dewa semu. Dan setelah melangkah ke dewa semu, Anda dapat menyerang dewa pertempuran, tetapi di dunia ini, tampaknya ada kekurangan cara untuk menyerang dewa pertempuran. Wilayah api tak berujung, rumah Yunqi. Sekarang, ketika 1000 besar pasukan sekutu menyerang di luar wilayah bersama-sama, dunia 1000 besar yang luas tampaknya kosong, dan bahkan di bekas wilayah api tak berujung yang makmur, suara-suara itu sunyi senyap saat ini, dan tak terhitung banyaknya orang yang diam-diam berdoa di dalam hati mereka. Di wilayah api tak berujung, Yunqi dan Yuan Yan keduanya telah menjadi inti sebenarnya dari wilayah api tak berujung. Saat ini, hal-hal seperti pemurnian obat, pencapaian jiwa, dan pencapaian master formasi pertempuran semuanya berasal dari kedua wanita itu menyembur keluar. Mendesis. Di aula, Yunqi sedang berkonsentrasi pada lukisan di meja, tetapi tiba-tiba, hatinya tiba-tiba bergetar, dan pena bordir di tangannya jatuh pada gulungan itu, mengganggu potret di gulungan itu. Kakak Yunqi, ada apa? Melihat ini, Yuan Yan, yang duduk di sampingnya berkonsentrasi pada garis formasi, mengangkat pipinya yang gemuk, dan berkata dengan ekspresi bingung. Yuan Yan tidak tahu alasan spesifiknya, tapi dari intuisinya, dia selalu merasa ada yang salah dengan Sister Yunqi sejak dia datang ke alam api tanpa akhir. Dia tidak tahu apa yang salah. Tidak tahu. Rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk hatiku dengan kejam barusan, dan hatiku sakit seperti akupuntur. Yunqi menggelengkan kepalanya, tetapi wajah yang terakhir sangat pucat saat ini, tampaknya ketakutan. Dalam sekejap, di kedalaman istana jiwa di dalam tubuh, tampaknya ada sosok halus, yang menjadi padat sedikit demi sedikit, dan akan segera keluar. Ngomong-ngomong, Sister Yunqi, apa yang kamu lukis? Sepertinya gadis kecil. Melihat penampilan Yunqi, Yuan Yan juga mengalihkan perhatiannya ke gulungan gambar di atas meja. Pada gulungan gambar adalah seorang gadis kecil yang terlihat tidak lebih dari 10 tahun. Dia memiliki kaki panjang yang menarik dan ramping, kulit yang lebih baik dari salju, rambut hitam panjang, tubuh yang indah dan mungil. Dia adalah embrio yang cantik, bahkan jika itu adalah bagian wajahnya kosong, Yuan Yan juga bisa merasakan aura abadi dari tubuhnya. Napas seperti itu menjulang, sangat misterius dan misterius. Bahkan setelah menontonnya untuk waktu yang lama, ada rasa terkejut yang samar-samar, tampaknya gadis ini akan segera keluar dari gulungan gambar. Bukan apa-apa, padatkan pola formasimu dengan baik. Jika itu benar-benar sampai pada menit terakhir, mungkin kamu harus mengandalkanmu, penguasa formasi pertempuran, untuk menyelamatkan hidupmu. Wajah Yunqi berubah, dan kemudian dia mengulurkan tangan gioknya dan dengan lembut membelai dahi Yuan Yan, tetapi gulungan gambar di atas meja sedikit terlipat olehnya. Dengan kekuatan jiwa Yunqi saat ini di Immortal Ascension Boundary, dalam hubungannya dengan beberapa metode rahasia kuno, adalah wajar untuk dapat secara samar-samar merasakan kekuatan misterius di dalam tubuh. Dibelai dan dibelai oleh Yunqi, Yuan Yan hanya membenamkan dahinya di kaki Yunqi yang panjang dan menutup matanya dengan ekspresi kenikmatan. Sekarang Yunqi seperti saudara perempuannya sendiri dan memiliki hubungan yang sangat dekat, tidak biasa. Gadis, apakah kamu benar-benar berpikir ada dewa di dunia ini?
Mata indah Yunqi dipenuhi dengan kekosongan tak berujung, dan kemudian dia menatap kehampaan di kejauhan, membuka mulutnya seperti jiwa yang hilang. Aku tidak tahu, tapi Xiao Yan tampaknya sangat dekat dengan dunia itu. Yuan Yan menggelengkan kepalanya dengan kuat, alam itu terlalu jauh untuk mereka. Bagaimana jika ada musuh yang bahkan Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya? Aku tidak tahu, tapi aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk melindungi rumahku, temanku. Inilah yang dikatakan Xiao Yan dari awal hingga akhir. Kakak Yunqi, apa yang terjadi padamu? Pada saat ini, Yuan Yan juga sangat menyadari apa yang salah dengan pihak lain, dan kemudian seseorang melompat dan berdiri tegak, menatap Yunqi seperti gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Dari alam hantu ke alam api tak berujung, di satu sisi, itu untuk membantu alam api tak berujung, dan di sisi lain, saya juga ingin meningkatkan pencapaian master formasi pertempuran. Selama ini, hubungan keduanya sudah lama seperti saudara kandung. Tidak apa-apa, siklus takdir sepertinya sudah dimulai. Yunqi berpura-pura misterius, dan terus menambahkan wanita di gambar setelah berbicara. Dia ingin menggunakan metodenya sendiri untuk memenangkan kesempatan untuk dunia yang hebat ini, tidak peduli apa hasil akhirnya. Karena Xiao Yan secara tidak sengaja mengaktifkan 4 manik-manik roh di tubuhnya, kekuatan daun teratai di kuil melonjak, dan kekuatan misterius di tubuh Yunqi juga dipanggil, dan bangun dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya saja Xiao Yan jauh di penjaga surga, di alam buatan Fa, ditambah orang-orang misterius yang bersembunyi di kegelapan, dan sekarang dia semua fokus pada 2 seon di bawah terik matahari hitam dan putih, jadi dia belum menangkapnya, adegan paling kritis yang terjadi sekarang. Kam dasar dunia Buddhis, medan pertempuran yang menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Api perang berkobar, asap mesiu ada di mana-mana, dan lampu darah yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan seluruh situasi pertempuran tampak sangat menyedihkan. Tentara di kedua sisi benar-benar bertempur sampai mati, dan seluruh dunia dipenuhi dengan bau darah yang kental dan lengket. Bang! Kaisar Suci Iblis Surgawi berurusan dengan Raja Suci, dan bayangan keturunan gelap berurusan dengan Xiao Tianming. 2 lingkaran pertempuran baru saja ditembak jatuh, dan sinar energi mengerikan meledak di mana-mana, dan ruang terguncang dimanapun ia lewat, dan dunia pucat. Berdengung. Setelah 1 pukulan, tubuh Kaisar Suci Iblis Surgawi bergetar tak terkendali, seolah-olah semacam kekuatan mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Ini adalah Mutiara Roh Bumi. Mengapa salah satu kunci Paradise Lost ini membuat keributan sekarang? Apa itu? Di atas peti darah, pikiran Kaisar Suci Iblis Surgawi secara bertahap menjadi gelisah, dan kemudian dia menatap Raja Suci dengan sungguh-sungguh. Dalam pertempuran ini, kekuatan keseluruhan klan jahat ekstrateritorial tidak cukup untuk aliansi 1000 besar, tetapi sekarang mereka memiliki berkah dari peti mati darah dan formasi jahat yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan mereka untuk dicocokkan secara merata satu sama lain. Jika ada perubahan saat ini aku takut. Apa yang telah terjadi? Melihat penampilan Kaisar Sage Iblis Surgawi yang tiba-tiba lamban, Xiao Tianming dan yang lainnya berkumpul di sekitar ruangan, saling menatap dengan keraguan. Sepertinya ada semacam kekuatan mengerikan yang berkumpul dengan cepat. Hati Kailin dan Yun Yun tiba-tiba terkejut, dan mata serta hati mereka yang indah menjadi gelisah pada saat yang sama. Sumber kegelisahan tampaknya adalah segel Dewa Bunga di dalam tubuh dan kekuatan dari 10 warna menelan langit. Piton. Guru, kau lihat, sebelum suara kedua wanita itu jatuh, di ujung dunia ini, tiba-tiba ada awan api yang menyilaukan, diam-diam mengupas semua yang ada di dunia ini, dan kemudian disertai dengan guntur warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, jatuh dari langit. Di awan yang menyala dikelilingi oleh guntur, itu mengguncang semua makhluk di dunia Buddha seperti murka langit. Dan tidak jauh di belakangnya, lingkaran matahari hitam putih yang indah juga bergerak perlahan, mengikuti di belakang. Ketika Raja Suci, Kaisar Suci Iblis Surgawi, dan yang lainnya melihat api dan awan, semua kekuatan setengah dewa di tubuh hampir seketika mengeras, dan emosi pemujaan merayap ke dalam hati mereka secara tidak sadar. Ini, pangkat Dewa Semu. Setelah waktu yang lama, wajah Xiao Tianming dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Cukup, peringkat Dewa Semu. Mendengarkan suara bersemangat Xiao Tianming, pasukan sekutu berdarah yang tak terhitung jumlahnya menghentikan serangan mereka satu demi satu, dan melihat bagian atas dunia yang gelap ini dengan beberapa ketidakpahaman.
Di dunia yang redup, telah lama terkikis oleh peti mati darah yang tak terhitung jumlahnya, dan ada formasi jahat yang menakutkan tanpa efek khusus, mati lemas dengan cepat menghilang, dan napas panas yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke wajah. Tampaknya semua yang dilakukan ras jahat ekstrateritorial ini, di depan penguasa di atas langit, sama tidak pentingnya dengan semut. Melihat ke atas, tiba-tiba ada suara guntur rendah di bagian atas kehampaan yang redup. Di awan yang sangat indah, nyala api dan guntur yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga raksasa, yang terus meletus. Suara Lei Weiss menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang melampaui kognisi semua orang terus berkumpul dan muncul, seolah-olah menolak dan menguji sesuatu. Itu, Xiao Yan, Tuan Xiao. Dalam sekejap, pada saat awan guntur yang tak terhitung jumlahnya bersiul dengan cepat, bayangan hitam tipis ditangguhkan di awan guntur, dan ribuan pasukan koalisi yang tak terhitung jumlahnya di belakang tidak dapat menahan diri untuk mengaum dengan penuh semangat. Xiao Yan. Pada saat ini, dua pembangkit tenaga setengah dewa, seperti Kaisar Sage Iblis Surgawi dan bayangan iblis keturunan gelap, sedikit gemetar, mata gelap mereka menatap Xiao Yan di awan yang bergemuruh, dan alis mereka selalu menegang. Dibandingkan dengan Xiao Yan sebelumnya, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat. Sepertinya dia gagal. Setelah beberapa saat, bayangan keturunan gelap perlahan melambai, dan sepenuhnya menstabilkan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi dalam formasi jahat, dan kemudian ekspresi keduanya secara bertahap dipenuhi dengan kegilaan yang tegas. Tianhu, Fa mencoba menghentikan penindasan Xiao Yan dan gagal. Namun, bahkan dalam adegan berbahaya hari ini, mereka tidak menunjukkan kepanikan. Tampaknya mereka sudah memiliki rencana yang sempurna untuk adegan ini, tetapi harganya terlalu besar, dan mereka tidak akan mencobanya dengan mudah sampai menit terakhir. Bencana Kuasi Dewa. Mari kita gunakan bencana Kuasi Dewa ini untuk menekan dan melenyapkan malapetaka pembunuhan iblis di luar dunia. Langkah kaki Xiao Yan perlahan berjalan di lapisan guntur yang kosong, dan kemudian matanya yang dalam menatap puncak langit yang tak berujung. Hampir pada saat yang sama, semua kekuatan di tubuh menguap hingga ekstrim. Kesengsaraan semu ilahi, kekuatan ilahi yang melampaui keseimbangan langit dan bumi. Jika seseorang tidak berhati-hati, saya khawatir Xiao Yan hari ini juga akan berubah menjadi debu di bawah kekuatan ilahinya yang besar. Namun, karena kekuatan Tianxiang dan daun teratai misterius kuil di tubuh Xiao Yan, Fen Jue Xiao Yan telah sepenuhnya melangkah ke alam kelima, dan kekuatannya juga telah menembus ke peringkat Dewa Semu. Dia mengangkat kepalanya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan kemudian kekuatan iblis dan kekuatan reinkarnasi dalam tubuh sepenuhnya terkendali, dan digantikan oleh api suci yang menyilaukan dan menyilaukan. Bahkan Xiao Yan hari ini, juga mengesankan dari Dewa Semu semacam ini. Selama perampokan, saya merasakan tekanan yang tidak terduga. Namun, selama dia berhasil selamat dari bencana kuasi ilahi, ras jahat asing secara alami tidak takut. Hanya saja dia membutuhkan waktu dan banyak kekuatan. Bahkan Xiao Yan hari ini tidak bisa tampil tenang dan tenang saat menghadapi malapetaka Tuhan. Bagaimanapun, ini adalah tingkat tertinggi antara langit dan bumi, jadi penindasan dan bahaya sudah jelas dengan sendirinya. Kekuatan langit dan bumi benar-benar misterius. Melihat guntur besar yang tidak berwarna dan transparan itu, Lei Yun, Shen Qing dan Xiao Tianming menggelengkan kepala mereka sedikit, tetapi ada sentuhan iri di mata mereka. Ingin menggunakan ini untuk membunuh klanku sepenuhnya. Mimpi orang bodoh. Menghadapi nada arogan Xiao Yan yang tak tertandingi, Kaisar Sage Iblis Surgawi tiba-tiba mencibir, dan segera peti darah di belakangnya melonjak perlahan, dan garis-garis berwarna darah di atasnya mendidih, seperti makhluk hidup yang jatuh terus-menerus. Kemudian semuanya dicetak di kulitnya. Dalam sekejap, ketika pola jahat kuno pada peti mati darah tercetak di kulit Kaisar Iblis Sage Surgawi, kekuatan jahat Kaisar Iblis Sage Surgawi yang telah berada di puncak peringkat demigod juga mulai berkembang pesat, dan ada fluktuasi samar yang menembus batas. Garis jahat pada peti darah tampaknya mengandung kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Kamu tidak bisa membiarkan dia menelannya, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, Cailin dan Yunyun yang bijaksana berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian kehilangan suara mereka. Saya tidak tahu mengapa, di bawah tindakan Kaisar Sage Iblis Surgawi, kekuatan ular sanca menelan 10 warna dan segel dewa bunga pada 2 orang melepaskan krisis yang kuat.
Kamu harus mengulur waktu untuk anak ini. Seluruh pasukan mematuhi perintah dan bersumpah untuk mempertahankan kehampaan. Ledakan. Sama seperti Xiao Tianming dan dua suara kuat Raja Suci jatuh, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi seribu besar bergabung dengan musuh, dan kekuatan suci yang tak ada habisnya dicurahkan satu demi satu, dan segera membentuk perisai cahaya pertahanan yang megah di depan semua orang dan Xiao Yan. Sirkulasi energi yang menyilaukan di perisai cahaya tampaknya cukup untuk menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga setengah dewa. Susu, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, bayangan keturunan gelap adalah yang pertama muncul dari formasi jahat, dan kemudian wajah pucat dan menyusup keluar, dan berkata dengan nada dingin. Kemudian bayangan keturunan gelap muncul, dan peti mati darah yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi jahat yang terakhir mulai melonjak, satu demi satu terbang menuju tubuh Kaisar Iblis, dan kemudian dituangkan ke tubuh yang terakhir sedikit demi sedikit, dan gelombang menjadi lebih jahat dan bergelombang, kecemerlangan kejahatan yang tak ada habisnya juga mulai mengalir dari dasar formasi jahat, dan ada sedikit persaingan dengan Xiao Yan di atas langit. Kekuatanmu tidak bisa menghentikan kami. Dalam menghadapi tindakan menantang maut dari hantu kelahiran gelap, Raja Suci berkata sambil tersenyum. Kalau begitu cobalah. Gelembung darah seukuran mata naga terus muncul di seluruh bayangan keturunan gelap, dan seluruh tubuh tampak lebih jahat. Api suci bersinar, Qian Yan dipanggil. Pilar naga api suci. Raja Suci secara alami mengetahui keseriusan situasi saat ini. Tentu saja, setelah tembakan diambil, api suci putih perak yang menyilaukan keluar dari tubuh. Sinar api yang berfluktuasi. Segera, Raja Suci mengulurkan telapak tangannya dan dengan ringan mengetuk bayangan keturunan gelap di udara, dan sinar api terbang menjauh. Menghadapi serangan dahsyat dari Raja Suci, bayangan keturunan gelap tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar dan mundur, dan tubuhnya membengkak hebat, seolah-olah dia ingin langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan lawan. Sinar cahaya yang menyala baru saja menyentuh tubuh hantu gelap pada tubuh yang tidak bisa dihancurkan, tetapi ledakan aneh dari kekuatan hisap tak berujung, dan kemudian dengan paksa menyedot serangan Raja Suci ke dalam tubuh. Bagaimana ini mungkin? Mendesis. Pada saat ini, menyaksikan pemandangan yang begitu aneh, hati dari seribu besar kekuatan sekutu yang tak terhitung jumlahnya merasakan perasaan berat di hati mereka. Raja Suci, yang sekuat puncak dewa, sebenarnya sangat rentan terhadap serangan api suci kedua dalam daftar api suci di seribu besar dunia. Kamu harus tahu bahwa kekuatan hantu kelahiran gelap itu layak untuk dipromosikan ke tingkat setengah dewa. Perilaku orang ini sepertinya tidak benar. Pada saat ini, Xiao Tianming melambaikan tangannya, dan juga menghentikan serangan bersama dengan Raja Suci, menyelubunginya satu demi satu, matanya terus berputar, dan dia menyaksikan hantu bayangan gelap dengan waspada. Berdasarkan persepsi mereka berdua, secara alami tidak sulit untuk menemukan beberapa jejak aneh pada tubuh hantu kelahiran gelap, tetapi serangan Raja Suci barusan tidak meninggalkan luka pada yang terakhir. Ini luar biasa. Bang! Setelah beberapa saat, retakan menyilaukan tiba-tiba muncul dalam formasi jahat tidak jauh dari beberapa orang, dan kemudian ada seberkas cahaya menembus langit naik ke langit di atas tubuh yang berubah. Dan dengan perubahan yang begitu aneh, aura di Kaisar Suci Iblis Surgawi sebenarnya memiliki gelombang fluktuasi yang dimiliki oleh Raja Suci. Dia menyerap kekuatan Raja Suci Senior dan Tianming, dan mengembalikannya ke Kaisar Suci. Kaisar Suci Iblis Surgawi memiliki aura mereka berdua, dan dengan demikian memiliki ketahanan atribut yang cukup. Saya khawatir bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan keduanya, itu akan sulit untuk dihadapi. Orang ini hanya orang gila. Pada saat ini, Yao Ji, Lei Zhu dan beberapa pria kuat lainnya memiliki kekhawatiran yang jarang di wajah mereka, dan kemudian mata yang indah menjadi sangat sulit untuk dilihat. Aku ingin melihat berapa kali tubuh iblismu bisa menahan seranganku. Dalam hal ini, Xiao Tianming mendengus dingin, napas setengah dewa yang agung terus berkumpul di sekelilingnya, matanya dipenuhi dengan fluktuasi diam, dan gelombang energi panas terus beriak di kekosongan di sekelilingnya, makhluk jahat di kekosongan gelap benar-benar terguncang. Biarkan kuda-kuda itu datang. Tubuh iblis kelahiran gelap, tempat perlindungan dewa jahat. Di hadapan pengepungan dua dewa puncak, bayangan keturunan gelap juga berada di bawah tekanan besar, jika bukan karena pola jahat yang dihadiahi oleh pemimpin dunia luar di tubuhnya. Aku takut bahwa dia tidak akan dapat dengan mudah menerima serangan apapun dari mereka berdua, lagi pula,
jarak antara tahap awal setengah dewa dan puncak dewa terlalu besar. Hukum ilahi, serangan pembunuh dewa. Raja suci terus-menerus dikelilingi oleh api putih perak, dan kemudian penguasa raksasa yang luar biasa dengan lipatan berlipat muncul dari udara tipis. Sama seperti penguasa para dewa muncul, itu membawa dampak visual besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan serangan Raja Suci yang menghancurkan segalanya. Api suci kedua, penguasa eksekusi dewa dalam keadaan lengkapnya, dikombinasikan dengan kekuatan puncak para dewa, serangan semacam itu bisa dikatakan sangat ganas. Cahaya api, kecemerlangan tanpa akhir. Xiao Tianming juga tersenyum tipis, melihat serangan mengerikan dari Raja Suci. Dia segera membentuk segel dengan tangannya, dan sinar matahari yang menyengat keluar, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar hebat. Dua seni dewa datang ke tempat ini dalam sekejap, dan salah satu makhluk itu benar-benar musnah. Ledakan. Melihat dua serangan mengerikan yang bergulir, ketakutan yang tak terlukiskan akhirnya muncul dari kedalaman pupil bayangan-bayangan gelap. Dengan persepsinya, dia secara alami tahu bahwa jika pertempuran ini berlangsung, dia pasti akan kalah. Tetapi jika dia mundur, makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya di belakang akan menghadapi akhir dari tubuh dan jiwa. Melihat dua pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa yang dibantai seperti rumah dewa, tubuh hantu kelahiran gelap terbakar, dan semburan api sihir gelap naik, dan kemudian telapak tangan besar digenggam melawan kekosongan, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, antara langit dan bumi runtuh. Pecah, mulut raksasa berwarna darah yang dalam muncul dari udara tipis, dengan jejak persaingan yang samar-samar. Bang! Tiga serangan bertabrakan dengan tenang, seluruh dunia redup runtuh dalam sekejap, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kemana-mana, dan bahkan ruang itu menjadi fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya, seperti spar hancur, membuat semburan suara menghancurkan yang menghancurkan hati. Cahaya darah naik ke langit, dan setelah beberapa saat, saya melihat cahaya berwarna darah yang sekarat mengosongkan pusat ledakan, dan sepertinya melarikan diri menuju formasi jahat yang telah menghancurkan sebagian besar darinya. Kemana kamu pergi? Sama seperti bayangan keturunan gelap melarikan diri dengan cepat, tubuh Raja Suci muncul dengan aneh di ruang di mana yang terakhir melarikan diri, mengangkat jari-jarinya yang ditutupi dengan pola suci perak, dan mengetuknya dengan lembut. Puff! Api suci memuntahkan, dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya menyala dengan ukuran 10.000 sang. Hanya menyentuh jejak terakhir dari asal-usul hantu kelahiran gelap, garis-garis jahat di tubuh yang terakhir dengan cepat meleleh seperti sisa es yang mengamuk api. Guru, pada saat ini, pikiran makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi jahat terkejut, dan raungan yang menggetarkan langit meraung di mata dan jiwa mereka. Pelindung surgawi, pengepungan dan penindasan Xiao Yan gagal. Darkspawn gagal. Selain dunia bawah, kerajaan malaikat, ras jahat asing saat ini, dan pembangkit tenaga listrik di luar tingkat reinkarnasi, hanya ada Kaisar Sage Iblis Surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana bisa bersaing dengan dunia 1000 besar? Setelah memecahkan bayangan keturunan gelap, kedua Raja Suci tidak berhenti, dan mereka menyapu di depan formasi jahat satu demi satu. Mereka tahu bahwa mereka harus menghentikan Kaisar Suci Iblis, sehingga Xiao Yan berhasil melewatinya, perampokan, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di langit yang tinggi, awan api cantik yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menutupi bencana kuasi ilahi. Xiao Yan tahu bahwa kekuatan seni ilahi telah meninggalkan dunia yang penuh lubang. Jika bencana kuasi ilahi jatuh entah dari mana, itu tidak hanya mempengaruhi ras jahat di luar dunia. Pada tubuh, bahkan pasukan koalisi di dunia 1000 besar ini tidak dapat dihindari. Pada saat itu, situasi kehilangan kedua belah pihak jelas bukan yang dia senang lihat. Berdengung, tubuhnya menginjak awan yang indah, dan awan petir yang hampir tidak berwarna dan transparan di atas kepala dipenuhi dengan fluktuasi yang menyesakkan. Tampaknya mereka adalah penjaga tingkat dewa yang sama, jika mereka ingin mendapatkan kekuatan gaib yang cukup untuk mengguncang dunia, mereka harus lulus penilaian dari pihak lain. Bang! Setelah beberapa saat, awan guntur yang tidak berwarna tiba-tiba melonjak sedikit, dan kemudian kilatan cahaya yang kacau turun dari langit terlebih dahulu, dan itu melesat ke tubuh Xiao Yan segera setelah tiba. Ledakan! Ketika secercah kacau yang tampaknya tidak mencolok itu menembus ke dalam tubuh Xiao Yan, seluruh tubuh yang terakhir tampaknya telah terluka parah,
dan tiba-tiba terkejut, dan semua kekuatan di dalam tubuh benar-benar tidak teratur. Tepat di atas seluruh tubuh, kulit dipenuhi dengan mati rasa karena sengatan listrik, dan bahkan di pori-pori, ada banyak kilatan petir kacau yang membayangi, dan ada jejak samar tubuh Xiao Yan yang benar-benar hancur. Pada saat ini, alis Xiao Yan berkerut, dan kemudian kekuatan di tubuhnya hampir mengeras untuk sementara waktu, dan sepertinya dia tidak akan mendengarkan perintahnya untuk waktu yang singkat. Mengaum. Pada saat kritis ini, tulang Dewa Naga di belakangnya tiba-tiba melonjak, dan cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan. Kekuatan suci agung yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga berubah menjadi naga keberuntungan berwarna-warni yang tertidur di samping Xiao Yan, terus-menerus larut. Dengan perubahan itu dibawa oleh kilau kacau. Kaca-kaca namun, bahkan dengan perlindungan naga berwarna-warni, tubuh Xiao Yan masih terus mengeluarkan tubuh yang rusak, perpaduan kekuatan iblis, tulang Dewa Naga, awal setelah melangkah ke alam para dewa, dia hampir merupakan tubuh yang paling kuat di dunia ini. Di bawah apa yang disebut malapetaka semu ilahi ini, dia sama lemah dan tidak berdayanya seperti anak kecil. Berdengung. Di atas awan petir di langit, kilatan kacau yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan, dan badai petir mengelilingi satu sama lain, seolah-olah mereka ingin membunuh Xiao Yan sepenuhnya, dan semakin banyak badai datang, wajah Xiao Yan juga mendekat dengan tenang. Kilatan guntur yang kacau itu secara alami merupakan bencana yang tak terkatakan bagi Xiao Yan, tapi setelah memikirkannya, bukankah ini keberuntungan besar?